Yesus. Itulah bukti memutarbalikkan fakta kebenaran. Perkara-perkara orang benar itu diputar balik. Itu ajaran Yahudi. Itulah di agama saudara, Bung. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa Bapak menyembah Yesus? Anda tidak bisa mengatakan keinginan Bapak yang di surga karena tak ada dalilnya. Anda mengakui tak ada dalilnya. Saya minta mana dalilnya? Tidak ada. Ada, karena kami melihat Bapak, melihat Yesus, kami melihat Bapak. Jadi Yesus akan sembah. Bukan masalah melihat, ini masalah perintah. Kan sudah di situ, kita kan sudah memakan buah pengetahuan. Ya, mana keinginan? Akal. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang iblis itu. Pertanyaan saya, mana keinginan Bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah saya jelaskan tadi. Enggak ada, Pak. Mana keinginan? Mana keinginan Bapak? Mana keinginan Bapak yang ada di surga agar kalian itu ibadah hari Minggu? Ibadah itu kan putar balik lagi. Mau hari Rabu, hari Selasa mau ibadah nggak masalah. Mutar balik lagi. Mana keinginan Bapak agar kalian makan babi? Mana? Boleh pertemuan di hari pertama. Enggak ada. Mana keinginan Bapak agar kalian tidak bersunat? Sunat itu lebih lagi. Ditantang semua, Pak. Bapak tentang semua. Kenapa? Karena roh yang ada pada diri Bapak itu roh setan. Oke, sekarang bisa bertanya. Saya bisa bertanya. Akui dulu bahwa apa yang ada pada diri Kristen itu bukan roh Tuhan tapi roh setan. Betul? Enggak. Lu kok enggak? Roh apa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Sudah selesai dilaksanakan. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan jangan bersunat? Gak ada Yesus mengajarkan jangan bersunat. Lalu siapa yang mengajarkan Bapak tidak bersunat? Itu adalah perintahnya. Kenapa di Paulus? Mulai Taurat. Mulai kan? Orang Farisi, murid Gamaliel. Mulai. Kan ketahuan. Makanya kan ketahuan, Pak. Ketahuan. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Iya. Nah, berarti Bapak ini mengikuti keinginan siapa tidak bersunat? Karena gini, sunat itu kan untuk orang-orang keturunan Abraham secara daging. Mulai ketahuan, Pak. Jadi roh yang ada di dalam diri Bapak adalah roh setan, bukan roh Tuhan. Bukan perjanjian sih. Sunat itu kan perintah, Pak. Bukan perintah. Sunat itu kan perintah. Iya, itu wajib hukumnya sunat itu. Bukan, itu perjanjian, bukan perintah. Makanya perjanjian lama. Itu perjanjian. Iya, kalau sudah digenapi kan sudah tergenapi. Apa perjanjian itu sudah kan sudah batal. Di mana Tuhan mengatakan bahwa sunat itu batal? Di mana? Kan sudah selesai dibilang Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Di mana Yesus mengatakan selesai? Di mana? Sementara perintah Tuhannya adalah inilah perintahku yang kekal secara turun-temurun untuk selamanya sebagai perjanjian kekal. Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Kalau perjanjian kekal itu Pak tak ada akhirnya, Pak. Itu perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu kan bagi orang Israel, bagi kami enggak. Nah, sekarang kalau begitu, kalau perintah sunatnya ini kemudian adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel, perintah untuk tidak bersunat kepada Anda itu perintah siapa? Perintah Yesus, karena kedagingan nggak penting lagi. Ada Bapak dibelokkan lagi kan? Dibelokkan lagi. Dengar dulu. Berarti Bapak nggak tahu artinya tipologi penyelamatan Israel dari Mesir. Tipu lagi. Pak, bukan Anda ingin membolak-balikkan semua kebenaran, Pak. Mulai dari Tuhan tadi Anda belokkan, mengenai roh Anda belokkan, ajaran Yesus pun dibelok-belokkan. Kami belokkan. Yang jelas ini sedang merekrut tentara-tentaranya, yaitu manusia-manusia yang tidak bersunat. Manusia-manusia yang tidak bersunat.
terserah. Terserah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iyalah Pak, itu jelas itu. Yang membatalkan perjanjian Taurat itu adalah Kristen. Nah sekarang saya tanya, untuk pembuktiannya Pak, baca surat Paulus Galatia 3 nomor 13. Apa teh? Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu untuk kita. Kita di sini siapa? Yesus. Kami aja kalau Anda tidak mau. Iya, maksud saya kita di sini siapa? Anda. Kami aja kalau Anda tidak mau. Oke, Anda berarti Anda. Nah, Ya, kami. Taurat, oke, itu Anda. Hukum Taurat Kami. ini, Taurat ini dibawa Musa untuk siapa? Untuk orang-orang Israel. Untuk Dan orang Israel. orang yang Terus mewakili kenapa kemudian Anda mati untuk Taurat? Yesus mati untuk Taurat untuk kalian. Kami sudah mati. Yesus. Dibelokkan lagi. Hukum Taurat untuk orang Israel. Yesus mati untuk hukum Taurat. Terus kenapa Iya. untuk kalian? Ya, karena kami pikir. Mati aja. Dia membuka tangannya. Sekarang begini, Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Ya. Untuk siapa dia membatalkan hukum Taurat? Untuk orang Israel. Nah, berarti kematian Yesus untuk Untuk orang Israel. Nah, bagus. Berarti tidak ada hubungannya dengan Anda kan? Tapi dia membuka tangannya untuk kami karena ada yang lain. Ya kan? Dibelokkan lagi. Tadi tangannya Yesus sudah terlungkup begini. Anda suruh buka paksa dia begini. Padahal Dan sudah mati tangannya dengan tangan terbuka tertutup. untuk kami menjadi anak-anaknya. Dia menjadi anak-anaknya lagi. Yesus tidak pernah punya istri, Pak. Dibelokkan lagi. Iya, tangga pun nggak pernah punya anak tangga apa secara suami istri. Bapak belokkan. Galatia 3 nomor 13. Tadi Anda mengatakan Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat untuk kami Ya. aja. Kalau Anda tidak terima kami aja. Artinya Anda mengakui kematian Yesus untuk membatalkan Taurat untuk Anda tadinya. Tapi begitu saya tanya, Iya, untuk orang Israel. Bagaimana berarti dia Yesus mengenal mati hukum untuk Taurat orang Israel kan? Israel? Iya, hukum Taurat itu kan untuk orang Israel. Kami bukan orang Israel. Bagaimana Anda mengikuti Taurat? Berarti bukan orang Yesus Israel? mati untuk orang Israel, betul? Iya, betul. Nah, udah selesai. Tetapi dia berkata lagi, baptislah. Mintalah Injil kepada Ditambahin semua lagi. Itu dia. Karena Israel menolak aku, maka terbukalah untuk seluruh dunia. Jadi universal gitu loh. Saudara saya ini, aduh. Jadi kalau Yesus dibuang orang Israel, ya kami tampung. Kan nggak ada salah. Dibuang. Oh iya. Iya, dia batu penjuru yang dibuang. Jadi karena sudah dibuang, kami tampung. Iya. Ditampung sebagai apa? Sebagai Tuhan. Aduh Bapak, yang mengajarkan Anda semua inilah, yang inilah yang masuk ke dalam, yang inilah yang saya katakan pneuma, roh. Iya, batu penjuru yang dibuang oleh apa tuh ya? Menjadi batu apa ya? Menjadi batu tukang penjuru bangunan. gitu ya. Lupa kok ya. Tukang bangunan. Iya. Bentar kali Bapak. Bentar lagi Bapak ini masuk di roh. Roh aja, jangan roh yang masuk ke Bapak. Kalau roh yang masuk ke dalam diri Bapak itu seketika masuk ke dalam diri saya, maka besok saya menyembah manusia. Nauzubillah, Pak, nauzubillah. Ada aja. Sekarang gini lu tanya sama Bapak. Di dalam diri Bapak itu ada nggak sesuatu yang ilahi? Ada. Apa itu? Ya ini, semua ini adalah dari ilahi ini. Kita bisa bicara, kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berkarya. Itu karena ada unsur dari bias keilahian Sang Pencipta langit dan bumi kepada kita. Berarti Kalau tidak, Iya dong. biasnya aja. iya karena kita makhluknya. Berarti biasnya aja gitu, seperti bercermin, bias gitu. Sekarang, Biasnya saja. Oke, saya tanya, kenapa sebuah lemari itu indah? Lekukannya, warnanya, catnya, bentuknya, kenapa bagus? Itu cerminan daripada yang membuatnya, betul? Enggak Betul juga. Loh
Oh, jadi meja terbuat sendiri gitu. Bukan cerminan maksudnya. Semua bisa membuat itu kalau orang belajar membuat itu. Nah, itu dia makanya berarti kesempurnaan pada diri manusia itu adalah bias cerminan dari yang membuatnya, betul? Kalau bias berarti ada sesuatu yang palsu di situ kan, seperti bayangan semu bias gitu, seperti bercermin. Lah, kita ini adalah makhluk fana. Dari tiada Iya. menjadi ketiadaan. Sekarang gue tanya sama Bapak, ada Allah dalam diri Bapak? Ada Tuhan dalam diri saya? Ada? Bukan saya bertanya Tuhan, ada Allah dalam diri Bapak? Ada? Berarti Bapak orang Kristen dong. Kenapa bisa? Allah kok bisa masuk dalam ciptaan? Loh, bukan begitu maksudnya. Tuhan, manusia bisa menyadari keberadaan Tuhan itu ada. Itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan begitu. masuk ke dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Quran Kalau orang Kristen nggak gitu. Allah itu ada dalam dirinya, masuk. Oh, yang ada dalam diri orang Kristen kan tadi sudah kita bahas, itu setan, Pak. Itu bukan Tuhan. Loh, tadi kan saya tanya kepada Bapak yang ngajarin Bapak menyembah Yesus. Mana dalilnya? Dari Bapak nggak bisa Anda tunjukkan. Berarti roh lain yang mengajarkan itu. Kan ada dua roh. Balik seterangkan jadi. Kan ada dua roh, Pak. Yang satunya roh yang mengajarkan kebaikan dan roh yang mengajarkan Yesus kesesatan. Nah, roh Yesus yang tidak mengajarkan diterima. menyembah Yesus itu roh apa? Gini aja kesimpulannya, Yesus tidak diterima orang Yahudi. Ada kami tampung. Nah, Yesus Itu aja. datang kepada orang Yahudi mengaku apa? Mengakuan Allah. Nah, kalau anak Allah, apakah Allah? Iya dong, anak manusia ya manusia. Oh, begitu. Anak Tuhan, Tuhan. Iya. Oke. Kalau anak Tuhan adalah Tuhan, Anak Tuhan itu pangeran. berarti Tuhan dia. Pangeran. Kalau belum ada Tuhan atau mahkotanya. bukan? Kalau anak Tuhan itu pangeran. Kalau nggak ada mahkotanya dia tak pangeran. Apa pula ini? Saya tanya, anak Tuhan itu apakah Tuhan? Enggak, bisa juga pangeran. Ya sudah, kalau begitu berarti dia hanya nabi dan rasul kan? Enggak, kalau sudah pangeran itu dikasih mahkota baru dia Tuhan. Aduh, apa pula ini, Pak? Iyalah. Oke, berarti kalau kemudian anaknya mendapatkan mahkota, berarti bapaknya kehilangan mahkota. Ya sudah pensiun, udah mati. Oh,